Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib di Masjid An-Nur, pemirsa Madani TV dan pendengar radio dakwah Islamiyah di mana saja berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menunaikan berbagai macam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, surah At-Taubah ayat 103 dan seterusnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambil dari harta mereka sedekah, yaitu zakat, tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dengan sedekah itu engkau mensucikan mereka ya, membersihkan mereka, mentazkiyah mereka dengan sedekah itu, dengan zakat itu. Wasalli alaihim, dan doakan mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu adalah sakanun lahum ya, ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan, amara ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi ayyakhudha min amwalihim shadaqatan yutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Allah memerintahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil dari harta mereka sedekah ataupun zakat, dengan demikian yutahhiruhum wa yuzakkihim biha,
Dengan sedekah ataupun zakat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, membersihkan mereka ya, lahir batin, yutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Kata Imam Ibnu Katsir, wa hadza amun ya. Ayat ini bersifat umum. Wa in a'ada ba'duhum ad-dhamir fi amwalihim ila alladhina i'tarafu bidhunubihim wa khalatu amalan sholiha wa akhara sayyi'a. Walaupun ada sebagian daripada ulama yang mengembalikan dhamir, dhamir itu kata ganti ya, yaitu fi amwalihim, him ini him jemaah sekalian, khud min amwalihim, ambil dari harta mereka. Mereka itu siapa gitu ya. Nah, sebagian mengatakan bahwasanya dhamir ini kembalinya kepada ayat sebelumnya ya, ayat sebelumnya adalah wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan sholiha wa akhara sayyi'a. Ada orang-orang yang mencampurkan antara amalan sholiha wa akhara sayyi'a. Mereka mengaku berdosa. Kalau dalam peristiwa di dalam ayat ini tidak ikut perang Tabuk karena malas ya. Karena malas, bukan karena kemunafikan ya, tapi karena malas. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah, di antaranya adalah Abu Lubabah yang kemudian menuju ke masjid ya, dan mengikatkan dirinya di tiang-tiang masjid. Nah, beliau mengatakan tidak ada yang bisa membuka ikatan-ikatan ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka mengikat dirinya di masjid? Karena ngaku dosa, ya. Karena tidak ikut perang. Nah, ini mereka. Sehingga ketika ada ayat khud min amwalihim, himnya ini, nah, ambil dari harta mereka. Nah, mereka ini sebagian mengatakan adalah yang kholatu amalan sholiha wa akhara sayyi'ah. Nah, ini kalau dilihat dari tekstualnya daripada ayat ini. Tetapi bahwasanya ayat ini tetap bersifat umum kepada siapa saja. Sehingga perintah kepada Rasulullah untuk mengambil zakat ini itu juga perintah kepada siapapun yang ditugaskan untuk ngurusi urusan umat. Nah, gitu ya. Rasulullah wafat, saat itu yang menjadi khalifatul Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga khud bin amwalihim adalah perintah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang kemudian tentu beliau punya amil ya, punya petugas-petugas. Rasulullah pun punya petugas ya dalam menerapkan pengambilan zakat ini yang disebut dengan as-su'at ya, as-sa'i ya, jamaknya su'at. Mereka yang ditugaskan untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya ya, di mana saja untuk dibayarkan kepada orang-orang miskin atau yang berhak menerimanya. Ini jemaah sekalian, ayat yang dipahami seperti ini ya, maksudnya karena dhomirnya itu adalah kepada ayat sebelumnya ya, dan perintah mengambil ini adalah hanya kepada Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka yang menolak membayar zakat karena perintahnya kepada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Nah, sehingga gugurlah perintah itu, otomatis membayar zakatnya juga gugur. Itu pemahaman mereka
yang sebenarnya pemahaman yang salah ya, yang salah sehingga dibenarkan oleh para sahabat ya. Disalahkan oleh para sahabat. Semuanya sepakat bahwasanya zakat itu tetap wajib. Walaupun dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diperangi kan mereka ini, dan Abu Bakar bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi lau mana'uni inaqan, dalam riwayat yang lain iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la uqatilannahum ala man'ihi. Jadi Sayyidina Abu Bakar bersumpah atas nama Allah untuk tetap memerangi mereka kalau mereka tidak mau membayar zakat. Ini kita sudah pahami semuanya ya. Kemudian wasalli alaihim artinya adalah ud'u lahum wastaghfir lahum. Doakan mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka ya. Wasalli alaihim. Oleh karena itu Rasulullah apabila datang sahabat-sahabatnya yang membayar zakat ya, Rasulullah mendoakan mereka, Allahumma, kalau itu keluarganya diantaranya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Itu Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Itu satu keluarga namanya keluarga Abu Aufa. Bayar zakat, Rasulullah mendoakan mereka. Di dalam riwayat yang lain ya, fil hadisil akhir anna imra'atan qalat ya Rasulullah sholli alayya wa ala zauji ya, wahai Rasulullah doakan saya dan untuk suamiku. Nah, maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaiki wa ala zaujiki ya. Sallallahu alaiki wa ala zaujiki. Ini lafaz doa ya. Sallallahu alaiki wa ala zaujiki itu adalah doa untuk wanita ini dan untuk suaminya, yaitu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu inna salataka sakanul lahum ya. Inna salataka sakanul lahum. Ya. Ada dalam qiraat yang lain itu solawatika ya, solawatika dalam bentuk jamak, tapi yang kita tahu maksudnya di dalam ayat ini cara bacanya adalah mufrad, inna solataka, jamaknya solawat ya, solawat ya. Inna solataka sakanul lahum. Qala Ibnu Abbas, sakanul lahum ini maknanya adalah rahmatun lahum ya. Sakanun lahum artinya apa? Rahmatun lahum. Sakan itu kalau selalu dibaca di ayat nikah ya, sakinah, mawaddah dan rahmah ya. Sakan, ketenangan ya. Ya, kata Ibnu Abbas rahmat ya. Arti sakan di sini maksudnya adalah rahmat ya. Jadi doanya Rasulullah itu adalah rahmat bagi mereka ya. Inna sholataka sakanun lahum, ini maksudnya adalah doanya Rasulullah adalah rahmat bagi mereka yang didoakan. Ada juga sakan artinya waqor. Waqor itu ya ketenangan ya. Wallahu sami'un alim, sami'un li du'aika alimun biman yastahiqqu dzalika minka wa man huwa ahlun lahu. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar atas doa-doamu dan Maha mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendapatkan itu ya. Kemudian ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang doanya Rasulullah ya. Disebutkan dari Ibnul Hudzaifah dari ayahnya Hudzaifah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a li rajulin asabathu wa asabat waladahu wa walada waladihi. Nah,
bahwasanya Nabi SAW apabila berdoa untuk seseorang, ya, doa kebaikan tentunya, doa da'a li rajulin, maka doa ini akan berdampak kepada yang minta doa plus anaknya plus cucunya. Jadi doanya Rasulullah begitu. Apabila Rasulullah mendoakan kebaikan kepada seseorang, maka akan didapatkan kebaikan itu bagi yang minta doa itu, ditambah anaknya, ditambah cucunya. Ya. Ini ada riwayat seperti itu. Dalam riwayat yang lain juga, inna sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tudriku ar-rajul wa waladahu wa walada waladihi, sama ya. Seseorang yang minta doa itu kemudian putranya dan cucunya, ya. Wa qauluhu ta'ala alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqat. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu menerima taubat dari hambanya dan Allah mengambil sedekah, artinya memerintahkan untuk mengambil sedekah ini. Hadza tahyijun, kata Ibnu Katsir, ila taubah was shadaqah. Ini adalah dorongan untuk taubat. Ayat ini isinya adalah apa? Dorongan untuk bertobat, sekaligus dorongan untuk bersedekah. Yang fungsi daripada taubat dan sedekah ini, kata beliau, allataini kullum minhuma yahuttudz dzunub. Nah, jadi taubat itu menghapus dosa. Sedekah juga menghapus dosa. Nah, begitu. Jadi yahuttudz dzunub wa yamhasuha wa yamhaquha. Jadi dua-duanya, ya, perintah dari Allah. Taubat itu sama dengan sedekah, artinya dua-duanya berfungsi apa? Menghapus dosa, ya. Allah memberitahu annaku laman taba ilaihi taba alaihi wa man tasaddaqa bi sadaqatin min kasbin halal fa innallaha ta'ala yataqabbaluha bi yaminihi fayurabbiha li sahibiha hatta tasiru tamra misla uhudin. Nah, jadi Rasulullah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang taubat, ya, akan diterima taubatnya oleh Allah. Barang siapa yang bersedekah dari hasil usaha yang halal, maka Allah akan terima sedekahnya itu. Allah pelihara, Allah jaga, sehingga satu butir kurma itu bisa menjadi sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu kalau kurma ditumpuk kira-kira berapa ton? Ya? Berapa ton, teman sekalian? Ya. Dan Rasulullah mengatakan satu butir kurma sedekah nih yang dilakukan oleh seseorang dari hasil yang halal, dikabul, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekahnya ini, tidak dibiarkan oleh Allah tetap satu butir kurma, tapi dipelihara, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai menjadi seperti satu gunung Uhud, ya. Padahal kalau hitungan masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, ya, kamasali habbah, ya, satu butir jadi jadi 7 tangkai, kan gitu, ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap 7 tangkai ada 100, sehingga ada 700. Katakanlah kurma satu biji jadi 700 itu kalau ditumpuk ya nggak sampai satu bukit Uhud. Nah, tapi kan Allah mengatakan Allahu yudhaifu liman yasha. Sedekah itu tidak berhenti sampai di 700 kali lipatnya, tapi yudhaifu liman yasha. Nah, jadi jangan menganggap remeh sedekah yang kita keluarkan, walaupun itu kecil, ya,
Menurut kita itu kecil, tapi kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu minimal seperti satu bukit Uhud. Masya Allah. Yaitu kalau kita tumpuk-tumpuk kurma ya, itu berapa kira-kira ya? Satu bukit. Jangan pernah keliling bukit Uhud. Itu kan besar sekali bukit Uhud itu. Ya. Luar biasa. Maka kalau kita punya, ya kalau begini kan tidak ada alasan orang tidak bisa bersedekah. Tidak ada alasan orang yang tidak bisa bersedekah. Karena sedekah tidak harus banyak. Ya. Satu butir pun itu bisa seperti itu nilainya. Ya. Nah, sehingga wajar kalau seandainya sedekah ini kemudian benar-benar bisa menghapus dosa-dosa ya. Nah, kalau kita punya kebiasaan yang baik jemaah sekalian jangan ditinggalkan. Kan di antara ciri-ciri istiqomah itu adalah tidak meninggalkan amalan yang menjadi rutinitas kita. Walaupun sedikit. Kata Rasulullah, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara kontinu terus-menerus walaupun itu sedikit. Kita mampunya sedekah tiap hari 2000 wera ya. Ya sudah 2000 tiap hari sampai mati. Nah, kira-kira berapa yang bisa kita dapatkan? Tapi istiqomahnya itu. Kalau setiap hari kita punya makanan satu piring, sebenarnya kita kebutuhannya hanya setengah piring ya. Ya sudah sebelum dimakan dibagi dulu kan gitu ya. Dibagi dulu, yang setengah itu kita bisa berikan kepada orang lain yang mungkin justru dia jangankan setengah piring ya, dapat makanan, bisa jadi dalam hari itu dia tidak dapat makanan. Baju yang kita pakai mungkin ya banyak baju kita bisa kita sedekahkan ya. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting continue ya, istiqomah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Karena kalau tanpa taufik Allah ya angel ya. Nggak bisa jemaah sekalian. Walaupun kita punya harta berjibun ya, kalau tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan itu berat sekali ya, berat ya. Walaupun sedikit ya, berat, tetap berat ya. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, inna shadaqah taqa'u fi yadillah azza wa jalla qabla an taqa'a fi yadis sa'il. Nah, bayangkan ya. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, sesungguhnya sedekah itu akan jatuh ke tangan Allah azza wa jalla sebelum jatuh ke tangan orang yang meminta atau orang yang kita beri. Itu sudah diterima dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau membaca ayat ini, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqat. Ini pemahaman dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menceritakan satu kisah ini ya. Nah, bagus kisahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitabnya Tarikh. Ya. Ketika beliau membahas tentang biografi seorang yang bernama Abdullah ibnu Syair As-Saksiki gitu ya, atau As-Saksaki Ad-Dimashqi dari Damaskus, dari Homs, wa asluhu Himas. Nah, jadi Homs di mana ini? Di Syria ya. Beliau ini Abdullah ibnu Syair ini adalah ahadu al-fuqaha ya, salah seorang daripada ahli fikih ya. Nah. Rawa an Muawiyah wa ghairuhu. Beliau juga mengambil riwayat dari sahabat Muawiyah dan yang lainnya ya. Nah, kisahnya bagaimana jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Suatu ketika ada peperangan di zaman
Sayyidina Muawiyah, ya, radhiyallahu anhu. Dan wa alaihim Abdurrahman ibnu Khalid ibnul Walid, yang memimpin peperangan itu ditunjuklah Abdurrahman ibnu Khalid bin Walid, berarti anaknya siapa? Khalid bin Walid, ya. Faghalla rajulun minal muslimin mi'ata dinar rumiyah. Setelah selesai perang, ya, menang jemaah sekalian, ada salah seorang dari umat Islam ini, pasukannya, ya, yang ghalla, jadi mengambil bagian sebelum dibagi-bagikan, ya, padahal ini adalah dosa besar, ya, namanya ghulul, ya. Berapa yang diambil? Mi'atu dinar, 100 dinar rum, ya. Mi'atu dinar berarti uang emas kan gitu, ya. Mi'atu dinar rumiyah, ya. Falamma qafalal jaish, ketika tentara pasukan sudah berangkat, berarti sudah menyebar kemana-mana. Nadima, dia menyesal atas perbuatannya itu. Wa atal amir, akhirnya lapor kepada al amir, kepada pimpinan, ya, supaya ini diterima, dikembalikan gitu, ya. Tapi si amir ini aba ayyaqbalaha minhu, beliau menolak untuk mengambil daripadanya, ya, menolak menerima. Nah, alasannya apa? Waqala waqad tafarraqan nas walan aqbaluha minka hatta ta'tiyallahu biha yaumal qiyamah. Nah, ya. Kata sang amir ini, loh, pasukan sudah nyebar, sudah pulang maksudnya sudah pergi kemana-mana, ya. Saya tidak akan menerima darimu ini sampai nanti kamu datang menghadap Allah hari kiamat. Masya Allah, ya. Ini orang mau dia menyesal, ya, melakukan dosa besar, kan, menyesal, mau kembalikan, tapi kembalikan kepada sang amir, tapi sang amir mengatakan, lah bagaimana saya bagi, orang sudah pada pergi semuanya, ya. Nanti saja di hari kiamat katanya. Masya Allah, ya. Akhirnya ada zaman itu masih ada Sayyidina Muawiyah dan banyak sahabat, ya. Di dalam pasukan itu insya Allah juga ada sahabat-sahabat Rasulullah. Faja'ala ar-rajulu ya'tis sahabah. Diterima oleh sang amir, datanglah kepada sahabat-sahabat yang ada. Tapi mereka semuanya mengatakan seperti yang dikatakan oleh sang amir, ya. Sang amirnya tadi siapa? Abdurrahman bin Khalid bin Walid, ya. Fayaquluna lahu misla dzalika. Ya. Jadi persis yang dikatakan sahabat-sahabat Rasulullah seperti yang dikatakan oleh sang amir, tidak akan menerima sampai nanti kamu datang menghadap Allah hari kiamat. Falamma qadima Dimashqa dzahaba ila Muawiyah. Ya. Ketika masuk ke kota Damaskus, pusat pemerintahan umat Islam, ya, di Damaskus, di situ Amirul Mukmininnya, khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Datanglah orang ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu untuk menerima, maksudnya apa yang diambil itu. Fa'aba alaihi, Muawiyah pun tidak mau menerima. Masya Allah, ya. Fa kharaja min indihi wa huwa yabki, ya. Akhirnya keluar dari tempatnya Sayyidina Muawiyah, dia menangis, ya, nangis, nyesel, nangis, nggak ada yang nerima, ya. Khalifah tidak mau menerima, pimpinan perang tidak mau menerima, sahabat-sahabat Rasulullah yang ini tidak mau menerima semuanya. Wa yastarji'u, yastarji'u itu maksudnya apa? Ya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, nangis. Nah, saat itu lewatlah Abdullah ibnu Syair As-Saksaki, yang tadi ini kisah tentang Abdullah ibnu Syair As-Saksaki, seorang ahli fikih, alim, ya. Ketika mendapati menangis, beliau bertanya, kenapa kamu menangis? Ya. Ma yubkika, ya. Apa yang menyebabkan kamu menangis? Fadzakara lahu amruhu, ya, dia ceritakan kisahnya. Faqala lahu au muti'i anta, ya.
Beliau Abdullah bin Syair ini mengatakan, kamu mau nurut aku apa enggak? Ya. Kamu mau nurut aku apa? Enggak, gitu ya. Au muti'i anta, gitu ya. Faqala na'am. Iya, saya nurut, ya. Qala idhab ila Muawiyah, pergi lagi ke Muawiyah. Disuruh pergi lagi ke Muawiyah, faqul lahu iqbal minni khumusaka, ya. Terimalah dariku yang seperlimanya, karena seperlimanya adalah bagian daripada umat Islam kan itu. Kalau ghanimah itu diambil seperlima dahulu, walillahi wa rasuluhi, itu seperlima, kemudian yang 4/5 dibagi-bagi kepada pasukan. Seperlima dari 100 itu berapa jemaah sekalian? 20, ya. Makanya fadfa ilaihi isyrina dinar, bayar atau berikan kepada Sayyidina Muawiyah yang 20 dinar. Kemudian bagaimana dengan yang 80 dinar? Wangdur ila samanin al-baqiyah fatasaddaq biha an dzalikal jaish. Fa innallaha yaqbalu taubata an ibadihi wa huwa a'lamu bi asma'ihim wa makanihim. Nah, ya. Yang 80 sedekah, niatnya untuk seluruh pasukan yang ikut, ya. Seluruh pasukan, ya. Karena apa kata Abdullah ibnu Syair ini, fa innallaha yaqbalu taubata, Allah menerima taubat dari hambanya, dan Allah maha mengetahui nama-nama mereka dan tempat mereka. Karena kalau dicari satu-satu, wah, ini enggak memungkinkan. Sehingga sudah sedekahkan yang 80 dinar, niatkan itu sedekah untuk para pasukan yang ikut, ya, yang ada itu. Ya. Akhirnya dilakukan oleh orang ini. Nah, apa komentar Sayyidina Muawiyah saat itu tentang fatwa daripada beliau, ya, Abdullah ibnu Syair ini? Faqala Muawiyah radhiyallahu anhu li an akuna aftaituhu biha ahabba ilayya min kulli syai'in amlikuhu. Nah, ya. Li an akuna aftaitu biha, seandainya aku, ya, berfatwa seperti fatwanya, ya, maka itu lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang aku miliki. Artinya fatwa daripada Abdullah ibnu Syair ini adalah fatwa yang tepat, gitu ya, menurut Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini bisa dijadikan cara, jemaah sekalian. Kan biasanya ada orang yang mungkin dizalimi oleh seseorang kaitannya dengan harta, ya. Terus tidak tahu mau dikembalikan, nggak tahu kita orang itu di mana, ya. Apakah masih hidup atau sudah meninggal, ya. Kita tidak tahu. Maka cara ini bisa menyelesaikan masalah, ya. Ya sudah, sedekahkan atas nama orang itu. Allah lebih mengetahui, ya. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan ayat ini, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqat. Kemudian ayat berikutnya, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kul, katakanlah wahai Muhammad, i'malu, kerjakanlah oleh kalian, lakukanlah oleh kalian, fasayarallahu amalakum, maka pasti Allah akan melihat perbuatan kalian. Wa rasuluhu, demikian juga rasulnya. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang mukmin. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahada,
dan kalian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan dialah Allah akan memberitahu kepada kalian atas apa saja yang kalian kerjakan. Imam Mujahid mengatakan ayat ini sebenarnya isinya ancaman, ya. Qala Mujahid hadza wa'idun, ya. Imam Mujahid mengatakan ini adalah ancaman. Ada wa'dun itu janji, wa'idun itu ancaman. Ya. Ancaman yakni minallahi ta'ala lil mukhalifina awamirahu, ya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang selalu menentang perintah-perintahnya, ya. Ada ancaman, ya. Apa ancamannya? Bi anna a'malahum satu'radu alaihi tabaraka wa ta'ala, ya. Bahwasanya amalan mereka ini, perbuatan mereka ini, maksiat mereka ini akan dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui, dan juga di hadapan Rasul, dan juga di hadapan orang-orang mukmin. Ya. Wa hadza kainun la mahalata yaumal qiyamah. Ini pasti akan terjadi nanti di hari kiamat. Seperti firman Allah dalam ayat yang lain, yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu nanti kalian ditampakkan, dipaparkan semuanya. La takhfa minkum khafiyah, tidak akan ada yang bisa disembunyikan. Nah, ini. Yaumatu belas sarair. Nah, saat itu pada hari di mana seluruh yang rahasia itu ditampakkan. Tubelas sarair. Juga firman Allah wa khussila ma fis sudur. Nah, jadi semuanya akan ditampakkan. Di hari kiamat pasti jemaah sekalian. Masya Allah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya. Kalau dalam doa Al-Ma'surat itu kita bersyukur kepada Allah atas ditutupinya maksiat-maksiat yang kita lakukan, ya, pada hari itu, sehingga kita minta kepada Allah mudah-mudahan fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sempurnakanlah, ya, afiat darimu, wasitroka, ya, terutama ini, ya, karena dosa kita ini kalau diumbar oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ya. Ya. Kadang-kadang kan kita tidak merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu diumbar, istilahnya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah di depan keluarga kita, akhirnya konangan itu pasti malu sekali, kecuali orang-orang yang sudah hilang rasa malunya, ya. Nah ini, tapi di hari kiamat nanti yaumatu belas sarair wa khussila ma fis sudur. Nah. Kemudian Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan waqad yudhirullahu taala dzalika linnas fid dunya. Kalau hari kiamat pasti, ya, akan dinampakkan semuanya, walaupun nanti ada, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau doa kita tadi itu dikabulkan oleh Allah, ya, nanti ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya yang beriman, ya, ditunjukkan oleh Allah, kamu telah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, satu persatu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya ya Allah, benar. Akhirnya, waduh, enggak selamatlah saya ini, kan gitu. Pasti binasa. Nah, Allah kemudian dengan rahmatnya, dulu sudah aku tutupi dosamu di dunia, sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Masya Allah, itu peristiwa yang sangat indah sekali, ya, di akhirat nanti apabila
itu terjadi kepada kita. Karena kita tidak lepas daripada dosa, jemaah sekalian. Ketika Allah mengatakan, dulu aku sudah tutupi dosamu di dunia, sekarang aku ampuni. Masya Allah. Dan itu dialog itu hanya Allah dengan yang bersangkutan. Ya. Yunajillah. Yunaji itu apa? Berbisik-bisik. Tapi kalau orang kafir, orang yang mujahir, yang dosanya memang sengaja diumbar, kan ada orang bangga melakukan dosa. Bangga. Melakukan dosa itu loh bangga. Diceritakan ke sana kemari. Ya. Apalagi sekarang dalam keinginan untuk supaya terkenal gitu ya, dia sengaja melakukan hal-hal yang maksiat seperti itu, dosa, dan supaya ditonton oleh banyak orang gitu ya, atau dilihat, walaupun yang dilihat semuanya keburukan, tapi tidak peduli bagi dia, yang penting uangnya masuk banyak kan. Nah yang seperti ini apa mungkin nanti akan Allah katakan seperti yang tidak mungkin jemaah sekalian, wong dia sendiri yang ngumbar ya. Makanya dalam bab ghibah ya, bagaimana ghibah itu kan aslinya tidak boleh jemaah sekalian. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Nah, kita menyebut sesuatu yang dibenci oleh saudara kita itu namanya ghibah. Cerita kepada kawan, oh si fulan begini. Itu ghibah namanya. Kalau dia dengar pasti dia marah pada kita. Ya. Walaupun memang dia benar, misalnya si fulan ini bakhil, dia itu medit sekali, saya minta segini nggak dikasih. Habis itu cerita kepada, meditnya itu kan aib bagi dia kan. Kita cerita kepada orang lain, wah si fulan itu ketok ya. Tapi sebenarnya medit. Nah, ketika kita cerita kepada orang lain itu namanya apa jemaah sekalian? Ghibah ya. Karena Rasulullah mengatakan, iya kalau yang engkau katakan itu benar ada pada dia, ya itu adalah ghibah. Kalau enggak, wah kamu berdusta, berbohong atas nama dia, lebih parah lagi jemaah sekalian. Nah, oleh para ulama, bagaimana kalau orang itu melakukannya dengan terang-terangan dan pamer gitu ya? Ketika dibicarakan oleh orang lain, apakah ghibah? Nah, itu dikatakan ya tidak termasuk ghibah, dia sendiri sudah pamer maksiat itu loh, pamer. Ya. Keburukan dia itu pamer, bangga dia melakukan maksiat itu. Makanya yang seperti itu kalau apalagi kalau untuk mau warning orang lain ya, tidak dikatakan itu ghibah. Wallahu a'lam. Nah, saya ulangi, waqad yudhirullahu ta'ala dzalika linnasi fid dunya. Kadangkala ya aib itu atau perbuatan dosa itu Allah perlihatkan ya di dunia untuk orang lain. Nah, seperti itu. Sudah ditutup-tutupi kelihatan juga ya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Ada riwayat dari Imam Ahmad ya, dari Abi Sa'id marfu'an an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum ya'malu fi sakhratin samma laisa laha bab wala quwwah la akhrajallahu amalahu linnas kainan makana." Hadis ini secara umum jemaah sekalian, kalaupun seseorang itu ya melakukan satu perbuatan di tempat yang betul-betul tertutup, tidak ada pintu ya, ruangan tidak ada pintu. Kalau disebutkan di sini sokhroh somma ya, jadi katakanlah di gua yang nggak ada pintunya ya, tetap Allah kan maha tahu ya, itu Allah Subhanahu wa taala juga akan memperlihatkannya ya. Nah, apalagi bumi ini juga akan menjadi saksi kan gitu ya sekalian ya. Juga ada riwayat waqad warada anna a'malal ahya tu'radu 'alal amwat minal aqriba wal asyair fil barzah. Jadi amalan-amalan orang yang masih hidup itu jemaah sekalian diperlihatkan kepada yang sudah meninggal.
dari kerabatnya, dari keluarganya di alam barzah. Mana dalilnya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, kama qala Abu Dawud at-Tayalisi, ya. Haddatsana Asl ibnu Dinar anil Hasan an Jabir ibnu Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala akribaikum wa asyairikum fi kuburihim fa in kana khairan istabsyaru bihi wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atika. Ya, ini satu riwayat, ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya perbuatan kalian itu akan dipaparkan kepada kerabat kalian, keluarga kalian di kubur mereka, ya. Kalau seandainya amalannya adalah amalan yang baik, seperti kita sekarang ini sedang pengajian, insya Allah adalah amalan yang baik, mudah-mudahan begitu, ya. Istabsyaru bihi, mereka senang, ya, gembira karena melihat keluarganya, apalagi termasuk berarti kan di situ orang tuanya, ya, orang tuanya senang, ya, karena melihat, mengetahui kalau yang dilakukan oleh yang masih hidup ini adalah hal-hal yang baik. Tapi wa in kana ghairu dzalik, kalau maksiat yang dilakukan, ya, selain daripada yang baik berarti maksiat, ya, mereka mengatakan Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atika. Ya Allah, berilah mereka ilham, untuk beramal mentaatimu. Masya Allah. Jadi walaupun di tempat tersembunyi, jemaah sekalian, kalau kita ingat riwayat ini berarti ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal, ya, keluarga kita itu tahu kalau kita sedang melakukan sesuatu yang tidak baik. Makanya kita lakukan yang baik-baik saja supaya mereka ini gembira, ya. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, amba'ana Abdur Razzaq an Sufyan amman sami'a Anasan yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kana khairan istabsyaru bihi wa in kana ghairu dzalika qala Allahumma la tumituhum hatta tahdiyahum kama hadaitana, ya. Jadi riwayat yang lain dari Imam Ahmad, dari sahabat Anas, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya amal kalian ini dipaparkan kepada kerabat kalian, keluarga kalian yang sudah meninggal. Kalau baik maka mereka gembira, tapi kalau enggak mereka berdoa, Allahumma la tumithum, ya Allah jangan engkau matikan dia, atau jangan engkau matikan mereka kecuali setelah engkau berikan petunjuk, hatta tahdiyahum, kecuali setelah engkau berikan petunjuk, kama hadaitana, sebagaimana engkau telah berikan petunjuk kepada kami. Masya Allah, ya. Ini kalau ini disebut riwayat lebih banyak lagi di kitab Ar-Ruh, jemaah sekalian, di karya Imam Ibnu Qayyim, kitab Ar-Ruh. Riwayat-riwayatnya lebih banyak, ya. Ini ada 2 riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kalau lagi mau maksiat ingat, ya. Ingat, ya. Kadang-kadang kita ini lebih malu kepada ayah kita daripada Allah, masalahnya kan begitu. Kepada Allah tidak malu, tapi kalau dilihat oleh orang tua malu. Ya sudah, sementara ini ingat orang tua saja, ya, yang melihat yang sudah meninggal, ya. Kalaupun tidak orang tua kamu masih hidup, masih ada keluarga kita, ya, Masya Allah, ya. Ya kalau nah tentu mereka ini, siapa yang di kuburan ini? Mereka yang tidak disibukkan oleh adabnya Allah, kan begitu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Nah, karena mereka mengatakan Allahumma hatta tahdiyahum kama hadaitana. Nah, ya. Engkau memberikan hidayah kepada mereka, ya Allah, ya, seperti engkau telah memberikan hidayah kepada kami, ya.
Ini kaitannya dengan ayat wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya. Wal mu'minun. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kata Imam Bukhari, ya, idza a'jabaka husnu amalim mri'in muslim faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalau engkau melihat, ya, ta'ajub dengan amalan seorang mukmin, ya, dengan amalan seorang mukmin, ya, amalan baiknya, ya, idza a'jabaka husnu amalim mri'in muslim, kata Ibunda Aisyah, ya, kalau engkau ta'ajub baiknya atau kebaikan atau amalan baik dari seorang yang muslim, maka katakanlah i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini tips dari Ibunda Aisyah. Kalau kita melihat saudara kita melakukan kebaikan, maka kita ucapkan apa? Wa qul i'malu atau i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Imam Ahmad juga yang meriwayatkan ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la alaikum an ta'jabu bi ahadin hatta tangduru bima yuhtamu lahu. Ya. Kalian, kata Rasulullah, ya tidak masalah terheran-heran dengan seseorang, dengan perbuatan, dengan amalan seseorang, ya. Tapi tunggu bagaimana akhir daripada kehidupannya, ya. Hatta tangduru bima yuhtamu lahu. Ya. Kenapa yang akhir itu menjadi ukuran, jemaah sekalian? Fa innal amila ya'malu zamanan min umrihi au burhatan min dahrihi bi amalin shalih law mata alaihi dakhalal jannah summa yatahawwalu fa ya'mala amalan sayyi'an. Masyaallah, ya. Ada seorang amil, ya, seorang yang beramal dengan amalan yang baik, ya, sepanjang usianya ataupun panjang, banyaklah, ya. Banyak, ya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bi amalin soleh, sekiranya dia meninggal saat itu dakhalal jannah, pasti dia masuk surga, karena posisinya sedang mengamalkan amalan yang soleh. Tapi apa? Summa yatahawwal, kemudian berubah fayamalu amalan sayyi'an, ya, berubah tiba-tiba saja melakukan perbuatan yang buruk, masya Allah, ya. Nah ini, kemudian kalau ditutup dengan amalan yang buruk itu, nah, berarti kan akhir kehidupannya adalah amalun sayyi'. Sebaliknya, wa innal amda la ya'malul burha min dahrihi bi amalin sayyi' law mata alaihi dakhalan nar summa yatahawwalu fa ya'mala amalan sholihan, ya. Ada juga seorang hamba yang melakukan perbuatan yang buruk, ya, di banyak umurnya itu, kalau mati saat itu dia akan masuk neraka, ya. Tapi kemudian ya tahawal, berubah dan akhirnya melakukan amal soleh, ya. Dan ditutup dengan amal soleh itu. Makanya kemudian dilanjutkan di sini, wa idza aradallahu bi abdihi khairan ista'malahu qabla mautihi. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li amalin shalih summa yaqbiduhu alaihi. Ya. Kata Rasulullah, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu qabla mautihi. Allah istakmalahu itu Allah pekerjakan, nah, gitu, ya. Seperti Sayyidina Abu Dzar datang kepada Rasulullah, Rasul, ala tastakmiluni, Rasul, kenapa panjenengan kok nggak ngasih amanah saya, gitu, ya.
Ya Abu Dzar, ini amanah berat, nanti di hari kiamat ini ke nadamah, penyesalan. Nah, engkau ini lemah di sisi ini, tidak usah daripada nanti menjadi penyesalan, nah, gitu ya. Nah, gimana? Fa idza aradallahu bi 'abdihi khairan ista'malahu qabla mauti. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan ista'malahu sebelum dia meninggal. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakannya atau mempekerjakannya ini bagaimana? Yasta'miluhu kaifa?" Ya. Qala yuwaffiquhu li amalin sholih. Allah berikan taufik baginya untuk melakukan amal yang soleh. Sumayak biduhu minhu, kemudian Allah cabut nyawanya, masya Allah ya. Jadi kita berdoa saja kepada Allah. Makanya di antara doa Allahumma khtim bi husnil khotimah itu supaya di akhir daripada kehidupan kita itu kita melakukan amal yang soleh, diberikan taufik. Karena tanpa taufiknya Allah tidak mungkin, jemaah sekalian. Kita minta kepada Allah taufik ini ya, supaya di akhir dari hayat kita yang kita tidak tahu kapan akhir hayat kita, itu kita sedang melakukan amal yang soleh. Insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.